Makanya jangan suka bicara tentang kematian dengan prasangka. Karena apa? Prasangka itu tidak akan pernah menyentuh arti kebenaran menurut Allah. Makanya kembali ke tadi, sesungguhnya kematian itu mendadak dan tidak ada orang yang kemudian tahu kapan orang itu akan meninggal dunia. Detailnya itu tidak ada yang tahu, Pak. Maaf ya kalau ada orang sering sekali masyarakat di Indonesia itu sering mengatakan itu fulan sana itu tahu kapan dia mati, jamnya, harinya apa. Tidak mungkin, Pak. Karena sesungguhnya kita memahami betul, hatta Nabi sekalipun saja Nabi tidak tahu kapan detailnya beliau itu akan meninggal dunia. Nabi tahu nggak Ustadz kalau beliau mendekati kematian? Iya, secara umum beliau mengetahui bahwasanya beliau sudah dekat dengan kematian. Tapi detailnya kapan beliau itu akan meninggal dunia, Nabi Muhammad pun tidak tahu, Pak. Salah satu bahwasanya Nabi itu tahu tanda kematian itu sudah dekat kepada beliau itu kapan? Salah satunya ketika diturunkan surat An-Nasr. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik dia muslim ataupun kafir, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Kalau antum, saya bertanya, kenapa orang kafir banyak mendapatkan sandang, papan, dan pangan, dan sebagian dari mereka materinya lebih banyak daripada kita? Maka jawabannya simpel, karena itu merupakan bagian dari sifat rahman Allah. Dan sifat rahman Allah itu berlaku kepada setiap makhluk, baik itu muslim, kafir, ataupun kepada hewan sekalipun. Tetapi selain Allah memiliki sifat rahman, Allah memiliki sifat rahim. Dan sesungguhnya sifat rahimnya Allah itu tidak pernah diberikan kecuali kepada mereka yang beriman. Makanya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah itu kepada orang yang beriman itu rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Artinya, kalau kita diberikan kenikmatan dalam iman, itu sifat rahimnya Allah. Kalau diberikan kesabaran, kalau kita mendapatkan ujian, itu sifat rahim Allah kepada hamba yang beriman. Kalau kita diberikan kemampuan untuk berzikir dan khusyuk ketika kita berzikir, itu sifat rahimnya Allah. Dan inilah yang kita syukuri, kalau kita sebagai hamba yang beriman, mendapatkan sifat rahman dan sifat rahim Allah sekaligus. Dan kita semoga termasuk di antara manusia dan hamba yang selalu diberikan oleh Allah sifat rahimnya, karena orang yang mendapatkan sifat rahim berpeluang besar untuk mendapatkan keselamatan dalam urusan akhiratnya. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan satu tema, yaitu tema yang biasanya di luar kebiasaan tema yang sering dibahas pada waktu di bulan Ramadan. Biasanya tema-tema yang sering dibahas di bulan Ramadan itu tentang kriteria takwa, Lailatul Qadar, iktikaf, dan lain sebagainya. Karena khusnudon, saya berbaik sangka bahwasanya materi itu sudah disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang lain yang jauh lebih baik, maka kita tidak menyampaikan materi itu. Dan sesungguhnya kita akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi yang kita berikan judul Merenung dari Kematian. Karena mungkin ada sebagian yang saya lihat sudah mulai beruban rambutnya. Jadi materi ini cocok bagi mereka yang sudah melewati angka 40 tahun, dan materi ini cocok pula bagi mereka yang sudah mulai beruban di rambutnya dan kepalanya. Dan semoga kita mengambil pelajaran, karena setidaknya ada korelasi yang kita dapatkan kalau kita membicarakan kematian. Setidaknya kita memaksimalkan ketaatan kita, bisa jadi ini merupakan Ramadan kita yang terakhir kalinya. Allah a'lam bishawab. Sebelum kita menyampaikan materi itu secara khusus, kita akan mencoba untuk membuka di dalam mukadimah dulu. Yang kita sampaikan di dalam mukadimah adalah ternyata orang-orang yang mereka tidak sedih dan tidak takut pada kematian itu ternyata terbagi menjadi 3. Dulu saya sering merasa bahwasanya yang takut pada kematian, yang tidak takut pada kematian itu hanya mereka yang beriman. Ternyata Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, orang yang tidak takut pada kematian itu ternyata terbagi menjadi 3. Jadi ada 3 kelompok, ada 3 golongan
di mana mereka tidak terlalu takut pada kematian dan mereka senang dengan kematian itu. Dan kematian itu bukan sesuatu yang menjadi momok menakutkan bagi mereka. Siapa 3 kelompok di mana mereka itu tidak memandang terlalu takut pada kematian? Yang pertama, sebagian orang kafir dan sebagian orang musyrik itu adalah mereka yang tidak terlalu takut pada kematian. Kenapa sebagian orang kafir dan sebagian orang musyrik itu tidak takut pada kematian? Karena sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik yang tidak takut pada kematian karena mereka tidak pernah tahu urusan apa yang akan menimpa kepada mereka kalau mereka mati dan apa yang akan mereka hadapi ketika mereka di alam barzah. Ketidaktahuan mereka tentang urusan barzah itulah yang menjadikan mereka itu tidak takut pada kematian. Makanya dulu saya sering bertanya-tanya, kenapa ya ada orang kafir berani melakukan olahraga-olahraga ekstrim? Kalau kita melihat di TV ataupun di YouTube, ada yang kemudian menggantungkan dirinya pada seutas tali, lalu kemudian dia menjatuhkan dirinya pada puncak-puncak ketinggian gedung. Kita saja mungkin gemetar kalau melakukan itu. Ternyata bukan karena mereka itu rajin zikir pagi dan zikir petang, tapi karena mereka tidak ngerti kalau mereka mati ketika tali itu putus. Makanya mereka menganggap bahwasanya kematian itu hanyalah fase perjalanan kehidupan dan tidak lebih daripada itu. Makanya inilah jawaban kalau kita sering melihat orang kafir bermain-main di dalam olahraga dengan resiko nyawa. Pastikan bukan karena amalnya banyak dalam ibadah, tapi orang kafir ketika mereka melakukan itu karena mereka tidak ngerti kalau mereka mati menghadapi apa, dan itulah yang menjadikan mereka memandang kematian itu biasa dan tidak menakutkan bagi mereka. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yang tidak takut pada kematian itu adalah kelompok yang kedua, yaitu adalah orang yang mendapatkan ujian itu banyak, masalahnya banyak, tetapi fondasi imannya terlalu ringkih. Akhirnya ketika fondasi imannya terlalu ringkih tetapi masalahnya bertubi-tubi, akhirnya ketika fondasinya rapuh, akhirnya tidak ada yang dia pikir kecuali dia pengen mati. Makanya kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang menyenangi mati bunuh diri. Ketika mereka mendapatkan masalah, tidak ada yang mereka bayangkan kecuali mati bunuh diri, karena kematian bagi mereka itu kayak fata morgana yang bisa menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Makanya Bapak dan Ibu kalau perhatikan, negara dengan tingkat mati bunuh diri ternyata bukan di Suriah dengan tekanan ujian yang luar biasa, bukan di Palestina, bukan pula di Irak, dan bukan pula di Afghanistan. Tapi ternyata tingkat mati bunuh diri yang paling tinggi kalau kita membaca dalam data, ternyata itu adalah Korea, Jepang, China. Itu ternyata adalah negara-negara dengan mati bunuh diri yang begitu tinggi sekali. Kenapa? Setiap masalah yang datang dalam hidup mereka, fondasi mereka terlalu rendah. Akhirnya ketika rapuh fondasi mereka, tidak ada yang mereka bayangkan kecuali adalah mati untuk menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Makanya inilah pentingnya bagi orang mukmin itu menguatkan fondasi iman. Karena timbulnya masalah ketika fondasi kita kuat, maka masalah itu kecil dibandingkan kekuatan hati kita. Saya teringat sekali apa yang pernah disampaikan ibu saya. Ibu saya dulu ketika saya masih di SD, Allahu yarham, menyampaikan kepada saya, "Nah, ibu tahu ada satu aktris wanita, ibu-ibu, yang selalu kalau di dalam film itu memerankan peran-peran yang sangat religius. Wanita sabar, wanita teguh, wanita yang menjaga sholat. Itu di dalam film. Tapi ternyata di luar peran yang dia mainkan di film itu, ketika dia mendapatkan masalah, terlilit dengan hutang, maka ternyata aktris itu mengakhiri hidupnya dengan tragis. Wanita itu mati bunuh diri. Itu aktris tahun 70-an. Dan itu disebabkan apa? Karena fondasi imannya terlalu lemah. Jangan tanya Pak, nama aktrisnya siapa. Karena saya bukan angkatan 70. Saya angkatan 90 akhir. Bagi yang sudah berubah-ubah, nah itu tanya. Dan tidak usah di Google, siapa ya aktris yang paling bunuh diri. Tidak penting. Semoga Allah mengampuni beliau. Tapi disitulah kita mendapati yang kedua. Kelompok yang mereka itu ternyata senang mati bukan karena iman yang kuat,
Tapi mereka senang mati karena menganggap mati itu kayak fata morgana yang bisa menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Itu yang kedua. Kelompok yang ketiga, yang senang pada kematian dan gembira pada kematian itu yang ketiga, yaitu adalah mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu mereka senang pada kematian. Kenapa? Karena sesungguhnya hatinya orang yang beriman itu berada pada dua selimut hati. Selimut khauf dengan selimut roja ketika memandang kematian. Kita kadang-kadang takut sama mati. Iya. Karena kita khawatir jangan-jangan taubatan kita belum nasuha. Kita khawatir bahwasanya kita amalnya belum cukup karena mendapatkan surganya Allah itu mahal. Tapi takutnya itu kemudian tidak menghilangkan sifat gembiranya ketika memandang kematian. Karena orang semakin dia beriman, maka dia mencintai kematian di sisi yang lainnya. Kenapa orang yang beriman itu mereka mencintai kematian itu? Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Karena ada dua kebaikan yang dilihat oleh orang yang beriman ketika memandang kematian. Apa dua kebaikan itu? Yang pertama, orang yang beriman memandang kematian itu musim panen, Pak. Dari seluruh ibadah dan rangkaian ketaatan yang dia lakukan dalam hidup, musim panennya nanti ketika kita berada di alam kubur. Segala sesuatu ada panennya. Jeruk ada panennya, durian ada panennya. Bahkan kita mendapati semua buah itu memiliki masa panen. Kalau jeruk dan durian saja ada panennya, maka sesungguhnya amal ibadah pun ada panennya. Dan panen ibadah yang kita lakukan dan kita selenggarakan itu tidak kita panen di dunia, tetapi kita panen ketika nanti meninggal dunia. Bapak akan ketemu pahala sholat kita nanti ketika mati. Kita akan ketemu pahala sabar kita di hujan, diem kita tidak membalas nanti ketika kita meninggal dunia. Kita ketemu bahwasanya ketaatan kita ketika kita sedekah nanti ketika mati baru kita tahu sedekah kita itu melapangkan urusan kuburan kita. Karena sesungguhnya dialah musim panen. Makanya orang yang beriman memandang kematian itu di satu sisi pada sisi hatinya itu gembira. Karena sesungguhnya kematian itu musim panen dari seluruh ibadah yang telah dia lakukan dan telah dia kerjakan dalam seluruh hidupnya. Yang kedua, kebaikan yang dipandang orang yang beriman ketika memandang kematian itu apa? Karena sesungguhnya orang yang beriman itu memandang senang kematian karena kematian itu pintu yang akan mempertemukan dia dengan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satu pintu dan tidak ada jembatan yang akan menghubungkan kita dengan Allah kecuali melewati satu pintu dan jembatan yang melalui kematian. Wallahi, ketika kita hidup tidak akan pernah ketemu Allah, Pak. Nabi Musa yang bergelar dengan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah saja, ingin bertemu dengan Allah, itu pun pingsan terlebih dahulu sebelum melihat wujudnya Allah. Dan kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah sampai kita melewati satu pintu yang bernama kematian. Dan orang-orang yang bertakwa itu mengimani apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Rasulullah ketika Nabi pernah bersabda, Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu mengimani apa yang dikatakan Rasul ketika Nabi bersabda, siapapun lo yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan lebih senang bertemu dengan dia nanti sebagaimana dulu dia senang ketika akan bertemu dengan Allah. Tapi siapapun yang dia benci ketika akan bertemu dengan Allah, wallahi Allah pun akan lebih benci bertemu dengan dia nanti sebagaimana dulu dia itu benci bertemu dengan Allah. Dan kita paham kematian itu apabila kita senang, di balik kematian itu ada pertemuan indah antara seorang makhluk dengan sang Khalik ketika dia memandang kematian. Makanya kalau ada orang tidak senang mati, monggo, tafadhol, tidak masalah. Tapi siap-siap konsekuensinya. Allah pun akan lebih murka bertemu dengan kita nanti ketika kita benci pada kematian, padahal kematian itu akan mempertemukan kita dengan Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Bahwasanya ketika kita hidup ini gagal menyerap semua kebenaran menjadikan kita senang pada kehidupan dan mencintai kematian.
senang pada kehidupan dan membenci kematian itu berlebihan. Dan itu yang akan menjadikan kita nanti Allah murka bertemu dengan kita sebagaimana kita murka, sebagaimana kita benci ketika bertemu dengan Allah. Makanya kalau Bapak dan Ibu perhatikan di dalam sirah, kita akan jumpai rata-rata para sahabat itu kenapa ketika mereka meninggal dunia, rata-rata mereka itu mendapatkan peristiwa-peristiwa mengagumkan ketika mereka meninggal dunia, itu disebabkan karena para sahabat mencintai kematian sebagaimana orang kafir mencintai kehidupan. Dan orang yang beriman itu mencari kehidupan di balik kematian. Makanya kita jumpai kan cerita-cerita hebat ketika mendapati para sahabat itu meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'ad meninggalnya mengguncangkan arsy Allah. Asim bin Sabit meninggalnya dia meminta sebelum mati supaya jasadnya tidak disentuh sama orang kafir. Orang kafir tidak berhasil menyentuh jasadnya Asim bin Sabit. Kemudian kita mendapati yaitu Handolah ketika meninggal dunia dimandikan itu rohnya oleh ribuan malaikat. Kenapa para sahabat ketika meninggal rata-rata diiringi dengan peristiwa-peristiwa luar biasa ketika Allah menyambut mereka? Kuncinya sederhana. Karena mereka mencintai kematian sebagaimana sebagian orang kafir itu mencintai kehidupan, dan itulah yang menjadikan Allah mencintai untuk bertemu dengan mereka sebagaimana mereka itu mencintai kematian yang akan mempertemukan mereka dengan Allah. Makanya ada satu tambahan kisah nyata, Pak. Mungkin sebagian dari kita sudah mendengar. Kalau kita pernah membaca sirah, kita pernah menjumpai sirahnya Abdullah bin Haram. Laki-laki tua dan renta. Dia merupakan bapak dari seorang sahabat besar yaitu Jabir bin Abdullah. Dia itu sudah dikasih rukhsah dispensasi, tidak usah jihad. Karena sesungguhnya di dalam Islam ada beberapa orang yang diberikan rukhsah untuk berjihad. Orang yang pincang, orang yang buta, orang yang sakit, termasuk orang yang tua dan sepuh termasuk dikasih rukhsah untuk tidak berjihad. Abdullah bin Haram ini ternyata karena saking senangnya dia memandang kematian karena ingin mati di peperangan, karena itulah kematian yang terbaik untuk bertemu dengan Allah, mendesak Nabi supaya diberikan izin untuk kemudian berjihad. Fa'adina lahu, dikasih izin. Dan ketika dikasih izin terjadi sebuah peristiwa yang dia inginkan. Dalam perang Uhud akhirnya meninggal dunia. Kondisinya mengenaskan, hidungnya rusak, telinganya putus. Jabir bin Abdullah salah satu sahabat besar yang merupakan anaknya ketika melihat ayahnya dalam kondisi yang semacam itu sedih, melipir dia. Dan ketika beliau melipir itu beliau nangis. Dipanggil oleh Rasulullah Ta'ala, sini kemari. Lalu kemudian Rasulullah itu berdialog dengan Jabir. Ala ukhbiruka ya Jabir maqalallahu li abika. Wahai Jabir, kamu pengen tahu nggak apa yang sedang Allah bicarakan kepada ayahmu ketika ayahmu hari ini meninggal dunia? Maka di sela-sela tangisannya, maka kemudian Jabir berkata, mau ya Rasulullah, saya pengen tahu. Kemudian Rasulullah berkata, maka lamallahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Jabir, Allah itu tidak pernah ngajak bicara manusia itu ketika meninggal sebelum ditegaknya hari kiamat, kecuali Allah itu mengajak bicara manusia itu selalu di belakang hijab, di belakang sater, di belakang penghalang. Tapi khusus ketika Allah itu menyambut ayahmu Abdullah bin Haram ketika meninggal dunia, wa kallama abaka kifahan. Allah itu ngajak bicaranya itu kifahan. Wajah dengan wajah, face to face. Karena memuliakan ayahmu. Bukan hanya Allah itu mengajak bicara wajah dengan wajah, Masya Allah. Dan itu kenikmatan besar. Allah pun nanya kepada Abdullah bin Haram, ya ibadi tamanna alayya utika, wahai hambaku kamu minta apa aku kasihkan, padahal sudah mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Maka kemudian Abdullah bin Haram mengatakan, antuhyani fa'uktalu fika saniyatan. Ya Allah, aku kalau boleh minta, tolong hidupkan aku lagi ya Allah, supaya aku merasakan sensasi kenikmatan ketika mati syahid. Karena orang mati syahid itu tidak ngerasain kecuali sensasi kenikmatan. Sampai di surga aja masih minta hidup, padahal sudah di surga. Makanya Nabi sampai pernah berkata dalam hadis,
Tidak ada penduduk surga yang pengen balik ke dunia padahal di dunia itu miskin dan kere kecuali syuhada. Karena nikmatnya sensasi mati ketika mati syahid. Maka kemudian Allah berkata, Allah berfirman, sabaqa minni innahu la yurja'un. Segala sesuatu yang hidup tidak bisa kemudian aku hidupkan. Itulah ketetapan yang telah aku tetapkan dalam takdirku. Kemudian Allah menyampaikan, tamanna alayya utika, mintalah yang lain aku kasihkan. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata, fa'ablik man warai, tolong kabarkan bagaimana kondisiku ini ya Allah kepada mereka di antara keluargaku dan orang yang beriman. Apa yang aku rasakan dari kenikmatan yang Engkau berikan. Allah bayar kontan cash. Allah turunkan surat Ali Imran 169, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah sekali-kali ngira bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah, diberikan rezeki oleh Allah, tidak ada habisnya. Disitulah kita tahu, Pak, ternyata mencintai kematian itu sebenarnya menabung harapan dan menabung ikhtiar. Bahwasanya ketika kita mencintai kematian itu akan menjadikan Allah akan memuliakan pertemuan dengan kita sebagaimana ketika kita mencintai kematian. Makanya siapapun yang dia tidak mampu mencintai kematian, hati-hati. Allah pun akan kemudian tidak akan pernah memperdulikan bagaimana dia bertemu dengan Allah nanti ketika dia benci kepada kematian. Dan mencintai kematian itu sulit, Pak. Karena nafsu kita itu selalu menyeret kita untuk senang pada dunia dan pernik-perniknya. Bahkan kalau kita pahami, salah satu tujuan kita beribadah itu sebenarnya supaya kita siap pada kematian dan ketika kita mencintai kematian. Kenapa ngaji? Ya supaya senang pada kematian. Ketika dibicarakan tentang negeri akhirat. Kenapa harus ketemu orang sholih? Kenapa harus nyapih yang haram dan harus ditinggalkan yang haram itu? Semuanya itu salah satu tujuannya adalah supaya kita siap pada kematian, mencari kehidupan di balik kematian, karena itulah yang akan menjadikan kita dimuliakan untuk bertemu dengan Allah ketika kita senang bertemu dengan Allah memandang kematian. Makanya disitulah kita akhirnya paham, berarti mencintai kematian itu prosesnya lama, tidak bisa instan. Kita kemudian harus mengkaji dulu sampai betul-betul kita memandang kematian itu dengan pandangan sebagaimana orang solih memandang kematian. Dan yang dilakukan adalah setidaknya kita harus paham dulu kematian itu semacam apa sih? Karena kalau kita sudah bicara tentang merenung kematian itu panjang, Pak. Imam Qurtubi saja ketika menyusun kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah bicara kematian itu, 2 buku jilid gede itu, dimana kalau di total halamannya itu sampai 500 halaman, membicarakan tentang fase perjalanan manusia dari hidup sampai alam barzah sampai nanti ke akhirat. Karena apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita belajar untuk mencintai kematian. Dan itulah yang menjadikan kita. Kenapa kita ketika menuju pada 10 hari yang terakhir ini kita memilih tema ini? Salah satunya adalah saya dan Bapak dituntut dalam iman supaya kita mencintai kematian, karena itulah sarana supaya kita dimuliakan oleh Allah ketika akan bertemu dengannya nanti. Sekarang mari kita bahas sifat-sifat kematian itu apa saja sih? Supaya kita ngerti, supaya kita paham. Karena ternyata banyak di antara kita ketika sudah lihat kematian, tapi banyak di antara kita itu tidak ngerti sifat kematian itu apa. Banyak yang memiliki asumsi terlalu sederhana memandang mati. Mati itu nutup mata, pindah ke alam kubur. Itulah yang kita sering asumsikan dari SD sampai hari ini, nggak nambah-nambah. Makanya kita harus paham ternyata kematian itu kalau kita kembalikan kepada ilmu, petunjuk kitabullah dan sunnah, ternyata tidak sesederhana itu ketika kita mengasumsikan kematian. Ternyata para ulama lalu menyampaikan kepada kita kematian itu ternyata banyak sifatnya dan harus kita ketahui. Kenapa? Karena tadi Pak, kita dituntut untuk cinta kematian, dan cinta itu biasanya datang dari ilmu terlebih dahulu. Makanya kita akan mencoba untuk menyampaikan. Poin yang pertama itu sifat mati itu apa sih?
Maka kemudian Imam Qurtubi lalu kemudian menyampaikan kepada kita sifat mati itu banyak. Tapi setidaknya kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan 6 saja dari sifat kematian supaya kita paham sifat mati sesuai dengan petunjuk ilmu apa saja. Imam Qurtubi lalu menjelaskan yang pertama. Sifat mati itu Pak, yang pertama adalah dia datangnya tiba-tiba dan mendadak. Karena sesungguhnya seberapapun kita mempersiapkan kematian, selalu datangnya terasa tiba-tiba dan mendadak. Makanya tidak ada batasan yang paling tipis antara hidup dengan mati, kecuali yang paling tipis itu garis ajal. Lebih tipis daripada kain yang paling lembut dari sutra sekalipun. Berapa banyak Pak orang yang memakai baju koko di waktu pagi, yang melepaskan baju itu orang lain di waktu duha ketika dia dimandikan dan dikafani. Berapa banyak orang yang pakai jam di waktu duha yang melepaskan jamnya orang lain di waktu siang ketika dia dikafani. Dan berapa banyak orang yang kemudian ketika dia menyalakan motor, ternyata yang mematikan motor itu orang lain ketika dia sudah meninggal dunia. Karena apa? Tidak ada batasan paling tipis antara kehidupan dengan kematian kecuali batasan itu adalah ajal. Makanya sampai kata-kata hikmah dari para ulama salaf itu mengatakan fakam min salimin mata bighairi illatin fakam min sakimin asyaqina minad dahr. Berapa banyak orang yang sehat ternyata matinya mendadak dan ternyata hidupnya lebih pendek daripada yang sakit. Fakam min sakimin, berapa banyak orang yang sakit ternyata umurnya itu jauh lebih panjang daripada yang sehat. Orang di ICU sudah 2 pekan, 3 pekan, Pak, belum meninggal. Tapi berapa banyak orang yang di waktu pagi dia ngojek, kemudian siangnya dia meninggal dunia. Dan sesungguhnya itulah yang dijelaskan oleh kata-kata hikmah. Makanya disitulah kita menjumpai bahwasanya kalau sudah bicara kematian, Masya Allah, dia datangnya tiba-tiba dan mendadak. Dan perlu saya sampaikan lah, masyarakat kita ini kita luruskan sedikit sebentar. Masyarakat kita itu suka mengatakan bahwasanya orang yang matinya mendadak itu lebih baik daripada orang yang matinya sakitnya lama. Kan sukanya gitu, Pak. Itu enggak benar. Belum tentu. Karena masyarakat kita suka sekali ngomong, Masya Allah ya matinya gampang. Batuk 3 kali mati. Beda dengan itu tuh sudah di ICU 3 bulan enggak mati-mati. Ngerepotkan keluarganya. Loh, jangan gitu. Jangan pernah bicara tentang kematian dengan ngikutin prasangka. Imam Qurtubi dijawab itu sama beliau. Bisa jadi Pak, ada orang yang mati dengan sakit yang lama itu terkadang lebih baik daripada yang mati mendadak. Kenapa? Satu, sakit yang dia lalui itu menggugurkan dosanya. Dan kalau dia bersabar selama 3 bulan itu, maka berapa banyak dosa yang telah dirontokkan oleh Allah. Dan itu menjadi sarana bersihnya hisab dia nanti ketika dia telah menebus rasa sakit ketika di dunia. 2, kadang-kadang orang yang sakit lama itu persiapannya lebih banyak. Dia lebih banyak berzikir, lebih banyak dia persiapan wasiatnya, lebih banyak catatan hutangnya, lebih detail daripada orang yang meninggalnya itu mendadak. Makanya jangan suka bicara tentang kematian dengan prasangka. Karena apa? Prasangka itu tidak akan pernah menyentuh arti kebenaran menurut Allah. Makanya kembali ke tadi, sesungguhnya kematian itu mendadak dan tidak ada orang yang kemudian tahu kapan orang itu akan meninggal dunia. Detailnya itu tidak ada yang tahu, Pak. Maaf ya, kalau ada orang sering sekali masyarakat di Indonesia itu sering mengatakan itu fulan sana itu tahu kapan dia mati, jamnya, harinya apa. Tidak mungkin, Pak. Karena sesungguhnya kita memahami betul, hatta Nabi sekalipun saja Nabi tidak tahu kapan detailnya beliau itu akan meninggal dunia. Nabi tahu nggak Ustadz kalau beliau mendekati kematian? Iya, secara umum beliau mengetahui bahwasanya beliau sudah dekat dengan kematian. Tapi detailnya kapan beliau itu akan meninggal dunia, Nabi Muhammad pun tidak tahu, Pak. Salah satu bahwasanya Nabi itu tahu tanda kematian itu sudah dekat kepada beliau itu kapan? Salah satunya ketika diturunkan surat An-Nasr. Diturunkan itu surat An-Nasr, Pak, maka sesungguhnya Nabi bersabda, laqad nu'iyat ilayya nafsi. Lonceng kematian telah diperdengarkan di telingaku. Loh kok bisa, Ustaz? Iya, Bapak perhatikan saja ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah ya, hafal ya. Karena cuma beberapa ayat ya.
Coba kalau Al-Baqarah kan nggak bisa nerusin. Kalau kita perhatikan idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Loh, kalau nabinya Allah sudah dikasih pertolongan dan kemenangan berarti tugasnya sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai berarti tidak ada kewajiban kecuali balik kepada sisinya Allah. Itu saja. Tapi apakah Nabi tahu detailnya bahwasanya beliau itu akan meninggal hari Senin? Tidak ada yang tahu, Pak. Dan sesungguhnya Rasulullah itu meninggal didahului dengan sakit. Sebagian dari para sahabat mengatakan itu dampak dari sakit ketika Nabi pernah makan daging yang dikasih racun oleh seorang wanita Yahudi pada waktu peristiwa Khaybar. 1 tahun sebelum Fathu Mekah, 7 Hijriah. Rasulullah sakit pada hari Jumat malam. Dan ketika beliau sakit dan merasa berat sakitnya, beliau mengatakan kepada istrinya, Mur Abu Bakar fayusolli bin nas. Tolong ngomong sama Abu Bakar itu untuk ngimamin para sahabat untuk sholat. Sempat itu ditampik sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan tampikan yang lembut. Dia mengatakan, la ya Rasulullah, jangan bapakku ya Rasulullah. Innahu rajulun raqi. Bapakku itu kalau sudah ngaji Quran itu rokik, lemah betul, karena pasti nangis. Baca 2 ayat, 3 ayat, nangis. Susah melanjutkan. Kalau saya dan bapak kan 30 juz, tidak nangis-nangis. Kalau belum 2, 3 ayat nangis. Maka kemudian Rasulullah tidak menyebutkan nama lain kecuali nama Abu Bakar. Taulah di situ Rasulullah, disitulah paham. Disitulah Aisyah paham. Berarti memang Rasulullah itu minta betul supaya Abu Bakar itu menjadi imam sholat. Maka kemudian Abu Bakar ngimamin sholat dari Jumat malam, nanti dibaca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau punya kitabnya. Yang sudah punya kitabnya dibuka plastiknya, dibaca. Itu kemudian sakit dari Jumat malam, Sabtu, Ahad. Rasulullah tidak ngimamin sholat. Rasulullah meminta izin dari para istrinya yang lainnya supaya kemudian beliau itu tidur di rumahnya Aisyah. Para istrinya Nabi mengizinkan karena mereka tahu bagaimana kedudukan Aisyah di hati Nabi. Nabi tidak sholat, Nabi tidak ngimamin sholat. Dari Jumat malam, Sabtu, Ahad. Senin, Rasulullah membaik. Ketika Rasulullah kemudian merasa membaik, kemudian Rasulullah ketika Senin subuh keluar dari rumahnya. Bapak kalau ingin tahu rumahnya Nabi seberapa, Bapak perhatikan itu kemudian kuburannya Nabi dan Abu Bakar. Disitulah rumahnya Aisyah dulu segitu itu. Sebagian riwayat mengatakan kuburannya Umar itu sudah termasuk di luar rumahnya Aisyah. Sekecil itu, Pak. Makanya kemudian kita melihat kan, dulu Rasulullah itu kalau membuka pintu, ya langsung masuk ke Masjid Nabawi. Makanya ketika itikaf, kadang-kadang beliau menjulurkan kepalanya, disisirin sama Aisyah. Makanya Bapak kalau lihat ada kuburannya Nabi, di samping kuburan Nabi itu karpetnya hijau atau merah? Hijau. Nggak merah kayak gini, hijau. Yang kita sebut dengan apa? Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman-taman surga. Itulah dulu Masjid Nabawi itu segitu, Pak. Sekarang ada tempat tinggi yang orang itu ma'dzan itu, tempat orang ada. Dulu itu mihrabnya Rasul. Rasulullah ketika pada waktu Senin pagi membaik. Karena Rasulullah itu meninggalnya itu justru ketika beliau itu merasa membaik kondisinya. Makanya kalau kita lihat kan di antara sebagian muslim, sebagian orang kan ada yang meninggalnya kan gitu. Di rumah sakit tidak meninggal, keluar rumah sakit meninggal. Makanya lampu itu kalau mau mati, terang atau tidak terang, Pak? Terang. Makanya kalau ada yang komentar hari ini, saya hari ini fit sekali, hati-hati. Maka kemudian Rasulullah keluar dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, kemudian Abu Bakar mundur. Karena beliau ingin supaya Nabi menggantikan beliau posisinya ketika menjadi imam. Para sahabat hampir-hampir membatalkan sholat. Nabi memberikan arah, enggak, jangan. Nabi kemudian imamin, jadi makmum itu. Dan Abu Bakar itu menjadi imamnya Rasulullah. Selesai, oh senang semua, Pak. Karena para sahabat itu kalau mereka tidak ketemu Nabi itu rindunya Masya Allah membuncah. Dan itu tumpah ketika mereka melihat Rasulullah kembali pada hari Senin itu. Dan tidak ada satupun yang merasa bahwasanya hari itu Rasul akan meninggal dunia. Abu Bakar, Pak, minta izin.
Ketika sudah mendapati Rasulullah itu keluar untuk melaksanakan sholat subuh, Abu Bakar merasa berarti zuhur nanti dipimpin oleh Nabi. Beliau minta izin untuk menjenguk istrinya yang ada di pinggir kota Madinah. Karena istrinya Abu Bakar berapa? 4. Ya. Maka kemudian beliau pergi ke kota Madinah. Kalaulah kemudian Abu Bakar itu kemudian tahu bahwasanya Rasulullah itu akan meninggal dunia hari itu, mungkin nggak Rasulullah itu akan ditinggalkan oleh beliau? Tidak mungkin, Pak. Orang yang paling khawatir terhadap nyawanya Rasulullah lebih daripada nyawanya dia sendiri itu Abu Bakar, Pak. Makanya kalau kita lihat perjalanan hijrah kan, Abu Bakar itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sampai Nabi mengatakan, lima sonata hada. Kenapa kamu melakukan gaya gitu, wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya khawatir kalau di depan nanti ada musuh, dan saya khawatir kalau di belakang ada musuh. Makanya paling cemas, Pak. Loh, kalau Abu Bakar aja tidak ngerti, Pak. Padahal manusia yang paling utama setelah Nabi itu adalah Abu Bakar. Apalagi manusia siapapun di atas muka bumi, tidak ada yang tahu kapan orang itu akan meninggal dunia. Tidak mungkin, Pak. Kalau orang itu merasa dekat dengan kematian dengan tanda-tanda khusus, tanda-tanda umum, iya. Contohnya apa? Uban mulai banyak, vitalitas berkurang, sudah mulai batuk-batuk. Nah, iya itu umum, tapi detailnya kapan tuh tidak ada yang tahu karena sesungguhnya hatta Abu Bakar pun tidak tahu. Kalaulah kemudian Abu Bakar itu tahu, tidak mungkin Abu Bakar itu meminta izin untuk ketemu dengan istrinya di pinggir kota Madinah. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa Abu Bakar agak telat mengetahui wafatnya Nabi? Rumahnya Nabi sudah ramai. Umar bin Khattab sudah bawa pedang dan mengatakan sesungguhnya Muhammad akan hidup lagi setelah ini. Kenapa Abu Bakar terlambat? Baru dia datang, baru membuka wajah kain kafan wajahnya Rasulullah, baru kemudian mencium Rasulullah dan membacakan ayat yang membuat Umar itu sadar. Kenapa kok agak terlambat? Tadi, Pak, Abu Bakar tidak merasa kalau hari itu Rasulullah itu meninggal dunia. Karena Nabi itu tampak baik-baik saja pada hari Senin pagi. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya Aisyah. Setelah itu para sahabat pulang. Mereka merasa tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian Rasulullah merasa berat. Tiduran di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Semakin berat, semakin berat. Sampai kemudian Abdurrahman masuk. Abdurrahman itu adalah adiknya Aisyah radhiyallahu anha. Megang siwak. Nabi ngeliatin siwak itu. Diliatin. Nabi tidak ngomong, Pak. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau ingin siwak itu ya Rasulullah? Nabi tidak mampu untuk jawab saat itu karena sakit yang beliau rasakan. Kemudian Aisyah mengambilkan siwak, dipegangkan ke tangannya Nabi, disiwakin itu giginya Rasulullah SAW itu. Semakin berat, Fatimah kemudian datang, Fatimah sempat nangis, sampai akhirnya meninggal itu pada hari Senin. Dan itu pun Rasulullah tidak pernah mengabarkan kalau hari Senin itu akan meninggal dunia. Makanya tidak boleh kita kemudian mengatakan bahwasanya ada orang dengan karomahnya tertentu itu akan tahu dia itu akan meninggal. Tidak ada. Dan jangan suka mengkait-kaitkan omongan orang itu. Ketika sebelum meninggal itu, ketika meninggal dikait-kaitkan. Apalagi masyarakat kita sering sekali ada yang berkata, orang itu sebelum mati itu 40 hari sudah merasa. Ya tidak bisa, Pak. Kalau Bapak 40 hari sebelum meninggal sudah merasa, nggak doyan makan soto. Nggak doyan kita makan lah. Nggak akan ketawa kita. Karena tidak ada yang tahu. Dan jangan suka mengkaitkan omongan orang ketika meninggal dunia. Dikaitkan omongannya itu beberapa hari yang lalu sebelum dia meninggal. Contoh nih, saya meninggal hari ini. Beberapa hari yang lalu saya ngomong, saya pengen mudik. Udah langsung itu ditakwil. Oh ternyata itulah mudik dia ke alam barzah. Tidak usah gitu, pas ngomong itu memang pengen mudik gitu loh. Kemarin ngomong, oh saya pengen makan lontong, itulah lontong terakhir yang dia ini sudah merasa itulah lontong terakhir. Loh kalau sudah merasa mau mati, Pak ngapain makan lontong? Nggak doyan makan lontong, tapi itulah yang terjadi di masyarakat kita. Jangan dicocok-cocokkan, itu namanya cocokologi. Makanya disitulah kita akhirnya paham sifat kematian itu yang pertama. Dia datangnya tiba-tiba dan tidak ada satupun manusia itu yang paham kapan seseorang itu akan meninggal. Disitulah kita ngerti, disitulah kita paham. Allah itu menjadikan kematian itu tiba-tiba dan mendadak. Sesiap apapun mati, Pak, terasa mendadak. Sama kayak contohnya itu hampir mirip. Sesiap-siapnya kita jadi anak,
Tidak akan pernah siap kalau mendapati kenyataan ibu kita meninggal dunia. Pasti yang tergambar itu kekurangan kita saja. Itu hampir analoginya kayak gitu. Itulah yang pertama. Yang kedua, sifat kematian yang kedua itu apa? Sifat kematian itu yang kedua, Imam Qurtubi lalu menyampaikan, sesungguhnya kematian itu memiliki sebab yang telah ditetapkan oleh Allah dan sebab itu 99. Makanya Rasulullah kemudian bersabda, Fakulu ibni Adam wa ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan fa'in akhta'atul manaya asabahul haram. Rasulullah SAW itu mengatakan setiap anak manusia itu ketika dia jalan itu diikuti dengan 99 ancaman kematian itu. Kata Rasulullah, jadi ada orang kalau jalan diikuti oleh 99 ancaman kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Fa'in akhta'atul manaya, kalau kemudian dia mampu melewati 99 ancaman kematian, dia tidak akan pernah mampu untuk melawan sebab yang ke-100. Sebab yang terakhir itu apa? Al-haram. Al-haram itu tua dan renta dan mengembalikan kita kepada alam kematian. Jadi kalau contohnya adalah, kalau ada di antara bapak ini, umurnya kemudian ternyata Masya Allah ya, umurnya sudah menyentuh batasan maksimal umur umatnya Nabi, 70 tahun misalnya. Berarti kemudian sudah melewati batasan maksimal itu. Berarti 99 ancaman kematian itu sudah pernah dilewati. 99 ancaman kematian sudah dilewati. Tinggal satu yang belum. Apa itu? Tua dan renta. Dan itu pun akan mengembalikan kepada alam persaksian. Jadi kalau ada bapak di sini umurnya 80, berarti 99 ancaman itu sudah kelewatan semuanya. Tinggal menghadapi satu, al-haram. Al-haram itu tua dan renta. Dan kita, Pak, nanti akan dimatikan oleh Allah itu antara sebab 1 sampai sebab 99. Dan Allah itu tidak pernah kehilangan cara bagaimana mematikan manusia. Allah tidak pernah kehilangan cara. Makanya kan bermacam-macam. Dan kita tidak tahu pada nomor berapa kita nanti akan dimatikan oleh Allah. Ada yang baru lahir, kemudian tercekik itu, kemudian dengan tali pusarnya meninggal. Itu berarti pada sebab yang pertama. Ada teman kita anaknya kemudian meninggal dunia ketika SDO itu mungkin sebab yang ke-8. Teman kita umur 40 tahun baru meninggal, mungkin itu sebab yang ke-57. Antara itu 1 sampai 99. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalaupun kita selamat dari satu ancaman, belum tentu selamat pada ancaman yang lainnya. Karena kita hanya pindah dari satu ancaman kepada ancaman berikutnya. Karena circle-nya, putarannya itu 99 itu. Makanya kalau kita selamat pada satu perkara, ya belum tentu selamat yang lainnya. Misalkan Bapak selamat dari jantung, Bapak selamat kemudian dari gula darah, stroke, asam urat, lewat semuanya, sehat. Maka belum tentu Bapak nanti akan selamat pada ancaman yang lainnya. Contohnya kepleset, contohnya tabrakan. Belum tentu kita selamat. Dan kita hanya pindah dari satu ancaman kematian pada ancaman berikutnya. Dan kita tidak ngerti pada ancaman berapa kita akan diwafatkan oleh Allah. Tidak usah nanya, saya ancaman keberapa ya Ustadz? Ya mana saya tahu. Tidak usah dipikir gitu. Karena sesungguhnya kita hanya satu ancaman ke ancaman berikutnya. Makanya saya mendapati ada sebuah ini, ada salah satu jamaah saya. Ada salah satu jamaah saya di daerah Bintaro. Itu saya cerita-cerita sama saudara saya di Bintaro itu. Beliau itu kalau kajian itu selalu di depan saya, Pak. Di meja itu. Pakai jubah putih, orangnya sepuh, sudah tua. Tapi tampak masih kuat, umurnya 70 tahun lebih. Jantung sehat, Pak. Stroke sehat. Tidak punya gula, tidak punya pantangan, Pak. Lah Bapak tahu apa itu kematiannya? Beliau keluar sebentar ketika habis sholat, Pak. Pulang sebentar. Padahal kemudian tempat Bintaro itu kalau masjidnya itu Masjid Ashab itu, jalannya itu tidak terlalu ramai, Pak. Jalan gitu. Ada anak berandalan itu kemudian mengendarai motor kencang malah. Tabrakan. Jatuh terus ngumpul dan akhirnya koma beberapa jam meninggal dunia. Di situ kan kita paham, berarti kita hanya pindah dari satu ancaman kepada ancaman berikutnya, di mana kemudian sifat dari ancaman itu sudah ditetapkan oleh Nabi ada 99. Makanya kemudian kita juga pernah mendapati ada sebuah portal berita
di ini, kalau Bapak masih ingat beberapa tahun yang lalu, ada kan pesawat Sukhoi ya. Pesawat Sukhoi yang dulu diuji coba menjadi dan diproyeksikan menjadi pesawat komersil kan sempat diuji coba pada penerbangan dari Halim yang nabrak Gunung Salak. Itu Pak, penerbangan yang pertama itu sebenarnya penerbangan untuk uji coba karena pesawat Sukhoi itu dulu kan terkenal pesawat tempur. Kemudian mereka memproduksi pesawat komersil itu dan ada yang membeli perusahaan antara perusahaan dirgantara di Indonesia itu. Bapak tahu bahwasanya ternyata pada list penumpang yang pertama VVIP dan VIP itu harusnya naik pada penerbangan yang pertama itu. Yang akhirnya mengalami kejadian naas itu. Tapi ternyata ada beberapa penumpang yang sebenarnya naik pada penerbangan yang pertama tidak jadi Pak. Ada yang nggak jadi, kena macet, ada meeting, dipanggil menteri dan yang lainnya. Loh, saya pernah baca itu secara tidak sengaja qadarullah. Beberapa bulan setelah itu tiba-tiba baca itu kalau tidak salah di Detik atau di mana. Ada salah satu pejabat yang kena serangan jantung. Meninggal dunia. Ditulisnya itu apa? Beliau ini dulunya beberapa bulan yang lalu harusnya beliau itu menjadi penumpang pesawat Sukhoi di waktu pagi. Dan ternyata pada saat itu beliau tidak bisa karena menghadiri undangan menteri. Dan hari ini pun kemudian meninggalnya itu apa? Kena serangan jantung. Selamat dari Sukhoi, nggak selamat dari jantung. Dan itulah sebab kematian yang telah ditetapkan 99 itu. Makanya kalau ada bapak-bapak dan ibu cerita, saya habis dari laborat, semuanya sehat gitu. Ya belum tentu. Kamu sehat dari jantung, belum tentu selamat dari yang lainnya. Karena apa? Allah tidak pernah kehilangan cara ketika mematikan dan mewafatkan seseorang. Berarti kita ini hanya pindah dari satu ancaman pada ancaman berikutnya, dan sesungguhnya kematian itu lebih dekat daripada tali sandal kita sekalipun. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat dari kematian itu kemudian dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Yang ketiga, sifat kematian itu apa? Kematian itu ada kaitannya erat dengan yang namanya rezeki. Karena sesungguhnya pada kematian itu ada hubungan dan kaitan erat dengan rezeki. Makanya kalau kemudian kita memahami rezeki itu kalau sudah ditetapkan untuk saya, untuk antum, berapapun kita kemudian menjauh dari rezeki itu, maka rezeki itu akan ngintil dan ngikutin kita serta membuntuti kita. Itu rezeki. Bapak ditetapkan 30M, maka 30M itu akan ngikutin Bapak. Itulah rezeki. Sama dengan mati. Mati itu dikatakan oleh Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kalau kalian itu berlari dari kematian, kematian itu akan menghadang kalian. Di situ kita mendapati poin yang ketiga, sesungguhnya ada kaitan erat antara mati dengan rezeki. Dan ini penting poin yang ketiga ini untuk Bapak-bapak. Apa itu? Hadis Rasulullah kemudian mengatakan, la yamuta ahadun hatta yastafiya rizquha. Allah itu tidak akan pernah matikan seseorang itu sampai Allah itu sempurnakan rezeki kepadanya. Jadi orang-orang yang hari ini masih ragu ninggalin yang haram, ninggalin yang syubhat, kemudian dia masih mikir-mikir ketika ninggalkan yang dilarang oleh Allah dalam urusan harta. Ya Allah, yang membuat kita ragu itu apa-apa? Karena sesungguhnya ternyata pada pelajaran kematian yang ketiga, Nabi itu sudah mengatakan kepada kita bahwasanya tidak akan pernah dimatikan kita. Sampai kemudian Allah itu menyempurnakan rezekinya kepada kita. Dan masalah harta ini masalah penting, nanti kita akan sampaikan. Makanya kemudian ketika membicarakan tentang poin ini, ada salah satu tulisan yang pernah saya baca di dalam satu kitab itu. Yaitu ada seorang kemudian ulama, itu jalan dia, dan ketika jalan itu tiba-tiba dia itu tergerak untuk ngelewatin satu jalan yang sebenarnya dia jarang ngelewatin jalan itu. Dia ngelewatin jalan itu, dan ketika ngelewatin jalan itu tiba-tiba ulama tersebut mendengar suara teriakan minta tolong. Angkit nih, dicari itu suara itu datangnya dari mana? Ternyata suara teriakan minta tolong itu datangnya dari sumur. Dilihat itu sumurnya, loh, ada orang yang terpleset masuk ke sumur. Diselamatin itu Pak, sumur itu, diselamatin orang itu dari sumur itu. Sampai ke atas basah kuyup gitu, pucat wajahnya. Kemudian akhirnya ketika tenang, orang yang jatuh ke sumur itu berkata kepada ulama muda itu, kepada ulama itu, askini bisyurbati ma'in. Tolong saya ngasih air dong. Carikan air Pak.
Satu gelas air, bisyurbati ma'in, satu tegukan atau beberapa tegukan air. Ambil gelas, sari, dia dapat air, diminumkan. Minum sampai kemudian satu gelas itu habis. Ketika satu gelas sudah habis, tenang, ulama itu nanya, kau tadi bisa masuk ke sumur itu gimana ceritanya? Orang yang tadi kecebur itu mikir-mikir gitu, iya ya, gimana ya kok tadi bisa kecebur sumur? Dia seakan-akan mengulang kembali hal memorinya bagaimana kecebur sumur. Berdiri dari tempatnya, kemudian mendekat ke bibir sumur. Qadarullah, kepleset lagi, Pak. Lu masuk ke bibir sumur, masuk ke sumur lagi. Dan ketika masuk ke sumur yang kedua, langsung mati. Masya Allah. Ketika langsung mati, kemudian Masya Allah diselamatkan betul, kemudian diangkat sama penduduk kampung yang lainnya. Dan ketika habis nguburkan, Masya Allah, ulama itu nulis di kitabnya, saya lupa nama kitabnya ini. Dia nuliskan di kitab itu, ternyata Allah itu gerakkan saya, tidak pernah ngelewatin jalan ini, tiba-tiba saya disuruh untuk ngelewatin jalan itu, karena ternyata untuk menyempurnakan rezeki yang harusnya disempurnakan oleh Allah untuk orang yang di dalam sumur itu. Karena rezekinya belum ada, yang dia dapatkan apa itu? Segelas air. Loh, ini apa? Oh, segelas air belum dapat ini. Kirim ini orang ke selamatin. Minum. Nah, habis nih segelas air nih. Kemudian diberdirikan, berdiri. Berdiri kemudian dekat ke bibir sumur, dibuat oleh Allah kepleset. Masuk ke sumur sampai meninggal dunia. Loh, Pak. Ini jangan-jangan segelas yang terakhir. Dan ternyata kemudian di situ ulama itu mengatakan, Masya Allah ya, kalau hanya segelas air saja, ada orang di dalam sumur, diatur oleh Allah, bagaimana segelas air itu dia dapatkan, sampai dia dapetin dulu, baru dimatikan oleh Allah. Loh, yang membuat kita ragu, sampai nyentuh yang haram, tidak mau ninggalin transaksi yang haram dan syubhat. Ulama sudah ngingetin loh, terus kita ini, kalau kita nggak yakin sama Allah, terus sama siapa kita yakin? Dan kematian itu memberikan pelajaran kepada kita. Bapak kalau memang jatahnya 30 M itu akan datang 30 M. Dia akan mati Pak sampai 30 M itu nanti dapat. Tapi kalau Bapak jatahnya 3 juta, ya 3 juta. Dan kita tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai Allah itu memberikan rezeki itu. Saya masih ingat dulu ketika nyampaikan kajian ini di Bandung, itu pernah itu bubaran itu, ada jamaah itu cerita sama saya, sama Ustadz kayak bapak saya itu. Nah, gimana Bapak Antum itu? Bapak, iya, Bapak saya itu ICU beberapa hari. Qadarullah membaik, pindah ke kamar biasa dan akhirnya diizinkan pulang. Dalam perjalanan pulang, Ustaz, saya ngambil barang semuanya naik mobil. Belum sampai rumah itu sudah minta rawon. Minta rawon. Nah, jangan rawon, Pak. Pak baru keluar dari rumah sakit. Enggak, minta rawon. Janganlah Pak yang lain, Pak. Ya Allah, namun cuma minta rawon kok nggak dikasih dong. Ya sudah, Pak. Ngalah anaknya. Makan rawon, Pak. Makan rawon itu pun nggak semuanya. Hanya 3 sendok saja, kemudian sisanya suruh makan anaknya. 3 sendok. Kemudian dia pulang, setelah pulang kemudian bapaknya ngomong, saya pengen istirahat. Tolong nanti dibangunkan kalau sudah sholat. Asal Pak dibangunkan meninggal dunia, Pak. Masya Allah. Berarti rezeki yang terakhir apa? Berapa sendok? 3 tuh kan hafal. Jadi ternyata sampai sedetail itu. Makanya ketika kita akhirnya memahami itu, loh, ini bapak-bapak, ibu, sama ini kalau ngurusin anak ini, anak-anak yang rame itu di luar itu, nggak usah diurusin dunianya, Pak. Bukan kerjaan bapak itu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki dan kepada mereka. Banyak orang tua itu hari ini bingung kewajibannya. Disuruh oleh Allah jaga anaknya dari urusan neraka, malah nggak dijaga. Tidak disuruh oleh Allah ngurusin dunia anaknya, malah diurusin dunia anaknya. Itu kebalik pula. Semangat betul, Ustaz. Iya, karena saya baru punya anak. Jadi di situ kemudian akhirnya kita paham, itulah rezeki. Sudah ditentukan oleh Allah. Nggak usah ragu, Pak. Hari ini siapapun yang kemudian masih di kantongnya ada transaksi yang haram, syubhat, tinggalin, Pak. Kalau memang itu rezekinya Bapak akan dapat kok. Dan jangan remehkan masalah makanan. Kenapa jangan diremehkan makanan? Loh Pak, Adam itu dikeluarkan dari surga itu bukan karena zina loh. Zina Ustaz? Enggak.
Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena membunuh. Nabi Adam tidak bunuh. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan buah yang diharamkan oleh Allah. Itu pun 1 gigitan, bukan 1 kilo. 1 gigitan tok. Kemudian Allah jadikan dia telanjang, diturunkan oleh Allah, dipisahkan dari Hawa 200 tahun, Pak. Baru ketemu setelah 200 tahun itu di Bukit Arafah. Dan itu kemudian masih menjalani sisa-sisa hidupnya yang panjang itu dalam kesulitan itu. Hanya 1 gigitan tak dari buah yang diharamkan oleh Allah. Loh, apalagi kalau sampai kenyang berkali-kali terus kayak apa nasib kita nanti di akhirat? Imam Ibnu Rajab itu berkata, intinya sunnah itu 3. 1, kamu jaga niat. Tidak ada perkataan dan perbuatanmu kecuali adalah untuk Allah. 2, jaga perkataan dan perbuatanmu itu dengan dalil. 3, jaga dari makanan haram. Bapak kalau ngikutin 3 ini, Bapak itu sunnah. Siapapun ustadznya. Dan apapun radionya. Ya. Gemes saya kalau kemudian mengatakan kalau yang lain tidak sunnah itu nggak gampang dosan kayak gitu. Itu namanya vonis berat di sisi Allah. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya paham. Di situ kita ngerti. Loh, masalah mati itu ada kaitannya dengan rezeki. Makanya tidak usah ragu. Makanya kemudian kita akhirnya mendapati ada kisah nyata lagi yang saya pernah baca di blog salah satu ikhwan ketika dia mampu meninggalkan pekerjaan yang haram itu. Dia itu asalnya akan meninggalkan haram. Dia nanya Ustadz itu. Saya baca di blognya itu. Dan dia tahu profesi dia itu minimal syubhat. Kemudian akhirnya apa? Maju mundur, Pak. Takut miskin kan? Siapapun dari kita pernah kena bisikan setan, asyaitanu yaitu kumul faqra. Setan itu nakutin kamu jadi miskin. Maju mundur gitu. Sampai Allah kirimkan 1 hidayah, 1 sinyal, 1 kode keras. Bapaknya koma. Ditunggu itu bapaknya ketika koma, Pak. Lama berhari-hari sampai 1 waktu bapaknya bangun dari koma. Bapak tuh yang diminta apa? Es krim, Pak. 1 contoh. Langsung dia kemudian konsultasi sama dokter. Dokter ngizinkan, sudah kasih aja makanan es krim itu. Kasih es krim, disuapin sampai habis. Kemudian beberapa waktu kemudian akhirnya koma kembali. Sampai akhirnya meninggal dunia. Habis menguburkan bapaknya, mantap dia meninggalkan yang haram itu, Masya Allah. Apa yang beliau tuliskan di blog itu? Loh, kalau rezeki bapak saya es krim saja, bapak saya koma loh. Loh, es krimnya belum. Bangun dulu, bangun. Ini es krim belum datang nih, belum dapat nih. Sampai kemudian akhirnya es krimnya kemudian dia dapetin, baru kemudian dapat es krim, baru setelah dapat es krim baru dimatikan oleh Allah. Dia kemudian berkata di blognya dengan kata-kata yang indah, "Lu kalau es krim saja kalau sudah jatah saya dikasih oleh Allah dan Allah tidak pernah kehilangan cara untuk kasihkan es krim itu kepada beliau ketika bapak saya itu jatah terakhirnya itu es krim. Loh, yang membuat saya ragu untuk ninggalin yang haram itu apa sih?" Itu, Pak. Saya tidak ngerti loh rezeki terakhirnya bapak itu apa. Bisa jadi habis ini makan kolak 2 sendok meninggal. Tidak ngerti saya. Habis bangun mesin. Kita tidak ngerti. Habis makan nasi. Kita tidak paham, Pak. Bisa jadi minuman. Tidak usah ngambil aqua gelas, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Karena kemudian bisa jadi itu kemudian menjadi rezeki kita yang terakhir. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah matikan seseorang sampai kemudian Allah sempurnakan rezekinya. Jadi tenang, Pak. Sama, Pak. Nanti kalau Bapak ngasih tahu kepada anaknya pekerjaan, ini loh, Nak, kerjaan kamu itu yang halal-halal tuh ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini red line-nya, ini garis merah. Kamu jangan senah untuk ngajukan kemudian apa itu pekerjaan di tempat ini. Sampaikan, Pak. Itu kewajiban Bapak untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Wallahi, Pak. Anak kita menampik 10 pekerjaan yang syubhat. Kalau rezekinya 20 miliar, dapat itu 20 miliar. Tidak usah khawatir kita. Tapi anak kita kalau jatahnya cuma 100 juta, walaupun bergelut dengan yang haram, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, kalau rezekinya cuma 100 juta, ya cuma 100 juta. Lu ngapain kita ragu? Allah sudah menjamin dunia kita, yang belum dijamin oleh Allah itu 1. Akhiratku dan akhirat nih. Itu yang ketiga. Yang keempat saya singkatkan. Yang keempat adalah sesungguhnya setiap kematian itu pasti punya pintu yang bernama sakaratul maut. Semua orang merasakan sakaratul maut, Ustaz. Iya. Hatta Rasulullah merasakan sakaratul maut. Saya pernah dengar satu YouTube itu dari seorang ustaz yang semoga Allah merahmati beliau, saya mencintai beliau karena Allah.
Tapi beliau salah menyampaikan Rasul tidak pernah sakaratul maut. Salah. Nabi merasakan sakaratul maut. Dan sesungguhnya Nabi itu merasakan penderitaan yang puncak. Kenapa? Tidak ada manusia yang paling puncak penderitaannya kecuali Rasulullah, Pak. Makanya sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya kita. Lawung sakitnya aja 2 kali sakitnya kita, Pak Rasul tuh, Pak. Makanya dalam riwayat Muslim Nabi bersabda wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya kalian. Jadi kalau Bapak dan saya 37 demam, kalikan 2, itulah demamnya Rasul. Dan sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Kenapa? Imam Qurtubi itu mengatakan, kenapa Nabi masih merasakan sakaratul maut? Padahal orang yang paling dikasihi oleh Allah itu adalah Nabi. Imam Qurtubi mengatakan 2 alasannya. 1, Allah ingin ngasih pelajaran kepada orang beriman. Pelajaran orang beriman itu apa? Lah kalau Nabiku dan Rasulku aja sakaratul maut, apalagi antum dan saya. Lawang nabinya Allah aja sakaratul maut kok. Yang kedua, kenapa Nabi dikasih sakaratul maut oleh Allah? Sesungguhnya Nabi dikasih sakaratul maut dan sakaratul mautnya Nabi 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Karena Nabi sudah direncanakan dan diproyeksikan oleh Allah, dialah pemimpin penduduk surga. Karena puncak kenikmatan diiringi dengan puncak penderitaan dalam iman, sampai sakaratul mautnya aja dibuat berat oleh Allah. Itulah Rasul. Dan sesungguhnya sakit sakaratul maut itu sakit puncak-puncaknya sakit itu sakaratul maut, Pak. Makanya saking puncaknya rasa sakit yang dirasakan manusia itu ketika sakaratul maut itu apa? Tidak bisa ngomong. Coba kalau Bapak bicara sama orang sakaratul maut itu. Bu, diem dia. Beliau diem. Biasanya nanti air matanya netes, Pak. Itu paling berat tuh saat kayak gitu. Netes air matanya. Kenapa tidak bisa ngomong? Aduh, Ustaz, lu sakitnya itu melemahkan urat syaraf, Pak. Sampai urat syaraf itu tidak bisa ngasih perintah kepada otak. Otak tidak bisa ngasih perintah kepada mulut untuk mengatakan, aduh aja tidak mampu. Insya Allah kayak apa ya? Makanya ada nggak orang sakaratul maut ngomong, aduh, tidak ada, Pak. Diem dia. Berarti tidak sakit. Lu sakitnya itu yang berlapis-lapis. Sampai urat syarafnya tidak ngasih perintah, ngomong tidak bisa. Kalau ada yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu gimana, Ustaz? Itu bukan dia. Allah yang nuntun. Makanya Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman di dunia dan ketika di akhirat. Di dunia itu kapan? Ketika mati dibimbing untuk ngomong la ilaha illallah. Allah yang bimbing. Tapi manusianya tidak bisa apa-apa, diam dia, Pak. Tatapannya kosong. Kenapa kok gitu ya, Ustaz? Baca riwayatnya Bara' bin Azib. Idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya iqbalu minal akhirah wa idbaru minad dunya nazala ilaihi malaikatun. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau akan meninggalkan dunia mendatangi akhiratnya datang malaikat. Maka kemudian dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya itu, Pak. Tegang dan sakit. Masya Allah parah. Dia bisa ngomong. Nggak kayak di sinetron gitu. Sinetron kan gitu kan, ada yang mau mati istrinya, suaminya gitu, di atas pangkuan istrinya, tolong jaga anak-anak ya di supaya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu sutradaranya tidak pernah ngaji, Pak. Ya. Karena tidak bisa, kemudian bicara itu tidak bisa. Makanya orang ketika sakaratul maut, makanya dikatakan semua yang itu akan merasakan sakaratul maut. Siapa yang tidak merasakan sakaratul maut? Cuma satu, orang yang mati syahid, maka sesungguhnya dikatakan kama yajidu ahadukum kama silkursah. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan apapun kecuali kayak digigit semut. Dan tidak lebih daripada itu. Adapun orang merasakan sakaratul maut. Sakarat itu apa, Ustaz? Sakit yang berlapis-lapis itu sakarat, Pak. Maut itu menjelang kematian. Dan puncaknya sakratul maut itu disebut dengan naza. Apa itu naza? Cabutnya nyawa. Bukan ditarik loh ya. Kalau ditarik itu tajdib. Kalau naza itu cabut. Makanya kemudian sampai dadanya naik itu. Itu naza itu. Dan kita bisa bayangkan, Pak, untuk membayangkan. Untuk membayangkan sakaratul maut itu kita bayangkan dengan analogi yang gampang aja. Dulu di penjara itu banyak orang yang metode penyiksaannya itu dicabut kuku, Pak. Kita bayangkan aja ngilu. Jempol kaki kita ada rambutnya cabut, Pak. Ngilu, Pak. Urat saraf ada teman kita yang kena urat
kejepit itu, Masya Allah, kalau lagi kambuh itu teriak-teriak, Pak. Itu baru kejepit loh itu. Nah, kita lagi membayangkan orang sakaratul maut, kemudian tiba-tiba, kemudian syarafnya itu bukan hanya kejepit, dimatikan oleh Allah. Itu kayak apa? Makanya orang kalau sudah sakaratul maut itu, malaikat maut itu tentu duduk, Pak. Yang mencabut nyawa itu boleh kan. Penamaan itu kalau kita baca dalam Quran itu namanya malakul maut, bukan malaikat Israil. Duduk dia di atas kepala, Pak. Dia bukan dari kanan, bukan dari kiri, bukan dari bawah. Dari atas ini. Kalau sudah habis, dicabut itu. Pertama kali yang dingin itu mana kalau orang meninggal dunia? Telapak kaki, dingin itu. Tarik, Pak. Ngelewatin mata kaki, syarafnya itu ada ribuan mati langsung, Pak. Makanya kalau orang itu berbuat dosa itu satu aja. Kenapa kok membuka aurat? Lupa kalau nanti sakratul maut. Kenapa ngambil yang haram? Lupa kalau nanti sakratul maut. Ngelewatin mata kaki mati, ngelewatin kemudian lutut mati, Pak. Ngelewatin pinggul mati. Ngelewatin kemaluan mati, lambung, jantung mati. Puncaknya di mana? Nih. Falaula idza balaghatil khulqum. Nih kalau di sini. Makanya orang kan nyawa di kerongkongan. Itu Allah nyampe puncaknya di sini. Itu puncaknya di sini nih, Pak. Kemudian ngelewatin sini mata mati, itu hidung mati, mulut sudah mati, kemudian ngelewatin mata cabut. Dan kemudian pada sebagian orang yang meninggal dunia itu ketika dia meninggal dunia maka matanya terbuka. Kenapa kok mata terbuka? Bukan su'ul khatimah. Masyarakat Jawa itu sering, matanya terbelalak mati, su'ul khatimah. Enggak. Mati terbuka mata itu adalah tanda wajarnya mata ketika meninggal dunia. Maka yang paling setia ngikutin roh itu mata, Pak. Makanya ada yang meninggalkan gini. Ada yang dikit. Rasulullah bersabda, fa'inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu kalau dicabut yang paling setia ngikutin roh itu mata. Makanya siapa sahabat yang matanya terbuka ketika meninggal? Kalau tidak salah Utsman bin Maz'un rahimahullah ta'ala, matanya terbuka, Rasulullah yang menutupnya. Maka disitulah kita dapat, itulah kematian. Makanya kalau ada orang yang terbuka matanya, tidak usah takut, Pak. Tutup aja sembari Allah membaca Allahumma firlahu warahmu wa'afihi wa'afwan. Kalau dia membuka mata lagi, nah itu baru kita kabur, Pak. Nah kemudian dia tertutup dia itu. Makanya kemudian ketika akhirnya Masya Allah, sampai kemudian akhirnya apa sunnahnya kalau kita menghadapi orang sakratul maut? Didampingi, jangan ditinggal, Pak. Ini kalau ada di antara bapak-bapak yang dokter, saya menyampaikan nasihat dan masukan. Harusnya orang di ICU itu tidak boleh ditinggal. Kenapa? Itu saat-saat kritis harusnya ditemani. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan, saat-saat kritisnya manusia untuk menghadapi perang besar-besaran antara hak dengan yang batil, antara iman dengan kufur, itu terjadi ketika detik-detik kematian. Itu detik-detik kematian itu yang paling menegangkan itu. Di saat-saat itulah peperangan puputannya, apa? Puputannya itu ketika mau meninggal dunia. Makanya jangan pernah ditinggal. La ilaha illallah. Talqin terus di sini, pelan-pelan, enggak usah buru-buru. La ilaha illallah, sampai pegang itu kemudian keningnya. Yang nangis-nangis suruh keluar dulu. Kenapa, Ustadz? Pak, Bapak dan saya aja kalau dengar anak nangis saja sesek dada kita, Pak. Apalagi orang meninggal dunia. Suruh keluar dulu, Mbak. Ibu, iya, keluar dulu. Nanti balik lagi kalau sudah enggak nangis. Yang baca Quran berhenti, Pak. Talqin aja, la ilaha illallah, pelan, sabar gitu. Kenapa? Saat yang dihadapi itu berat gitu. La ilaha illallah. Nanti kalau sudah mengucapin la ilaha illallah, sudah. Baru kemudian ketika sudah mengucapin la ilaha illallah, baru kemudian itulah tanda kegembiraan yang Allah berikan supaya dia mendapatkan kebaikan akhirat. Kalau sudah mengucapin la ilaha illallah, Ustaz, sudah, tidak usah ditalkin lagi. Ayo baru 1 kali, Bu. 3 kali ganjil, Allah senang yang ganjil. Tidak usah. Cukup sekali saja. Dan kalau sudah mengucapin la ilaha illallah, tidak usah diajak ngobrol.
Alhamdulillah ya Bu. Iya nak. Nah itu talqin lagi. Berarti ucapan terakhirnya tuh ya nak, itu bukan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah. Maka di situ kita mencoba. Itulah sakaratul maut, Pak. Puncak rasa sakit yang dirasakan manusia itu. Makanya ketika dicabut, naik itu ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 6, sampai langit yang ke-7 Sidratul Muntaha. Tidak dibukakan langit yang ke-7, Allah menyampaikan Aiduhu ilal ardi, aiduhu, kembalikan dia ke bumi, di situ akan menciptakannya dan di situ akan membangkitkan kembali, dikembalikan ke bumi. Dan itu panjang akhirnya hadisnya itu. Tapi disitulah kita paham, semuanya pasti merasakan sakaratul maut. Bedanya kita dengan ikhwan-ikhwan kita yang sudah meninggal dunia itu cuma satu, waktunya saja. Kalau kemarin kita mendapati ada ujian Ustaz Fatur Rahim itu buat putranya, yang semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa putranya beliau. Itu hanya waktu saja sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita akan merasakan. Lah kalau orang itu emang kalau pas tabrakan itu Ustaz, apakah merasakan sakaratul maut? Iya. Daripada nanti ada yang nanya, saya jawab dulu ya. Kalau ada orang yang tabrakan terus kemudian langsung meninggal, kapan sakaratul mautnya Ustaz? Loh, jawabnya dengan kias yang paling gampang. Bapak tahu nggak? Kalau Bapak dan saya kadang-kadang pernah nggak kita ngelewatin tidur itu ketindih? Pernah nggak ketindih? Kalau kita ketindih itu, istri kita yang di samping kita melihat kita itu kayak orang ketindih atau kayak orang tidur? Kayak orang tidur kan? Baru setelah kita gitu, baru istri kita, kenapa Mas ketindih ya? Dengan gitu. Tapi ketika kita ketindih, istri kita ngelihat kita itu ketindih atau tidur biasa? Tidur biasa. Mata kita, Pak, sering ini bulu ini langsung mati, Ustadz. Iya, itu pandangan mata kita. Tapi pasti merasakan sakaratul maut. Nabi itu shadiqul masduq. Nabi itu ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah. Tidak mungkin. Oh, ketika Nabi mengatakan semua orang itu sakaratul maut, kemudian ada orang yang tidak merasakan sakaratul maut. Tidak ada, semuanya ngerasain itu. Jadi kalau ada ikhwan tertabrak, kemudian langsung jatuh, meninggal, itu pandangan kita saja yang mengatakan ini tidak sakaratul maut. Padahal dia pasti merasakan sakaratul maut itu. Itu pasti. Cuma pandangan mata kita yang sering nipu. Nanti kalau ada yang sering nanya ini, kalau mati suri gimana? Nah, sebelum ada yang nanya, saya jawab lagi. Ya. Mati suri gimana? Ustaz? Tidak ada mati suri, Pak. Karena sesungguhnya mati suri itu Allah sudah menerangkan dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan hidup dan mati. Allah cuma menciptakan hidup dan mati. Berarti tidak ada mati. Antara hidup dengan mati itu tidak ada. Berarti kalau ada yang mati suri itu sebenarnya belum mati. Cuma karena kelemahan kita, mata kita, lemahnya dunia medis, maka menganggapnya itu mati. Padahal belum mati. Karena Allah jelas mengatakan, Allah yang menjadikan hidup dan mati. Dan Allah tidak pernah mengatakan hidup, mati, dan antara hidup dan mati. Allah tidak pernah mengatakan itu. Makanya kemudian disitulah sifat yang keempat. Kematian itu melewati sakratul maut. Saya singkatkan, poin yang kelima, yaitu adalah poin yang kelima. Kematian itu apa? Kematian itu akan kematian itu akan mengembalikan kita ke alam barzakh, Pak. Dan Bapak harus paham kenapa disebut alam barzakh. Barzakh itu tembok yang tebal yang tidak mampu ditembus dengan apapun, itu namanya barzakh. Makanya tidak ada itu kemudian kalau kita mengerti tentang barzakh, tidak ada itu namanya ruh bergentayangan, itu tidak ada, Pak. Nanti dibuka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, dibaca tafsirnya. Di situ panjang, kalau saya terangkan ini panjang sekali. Tapi di situ kita mendapati barzakh itu tembok yang tebal. Makanya kalau kita pahami barzakh, tidak ada namanya ruh bergentayangan, itu tidak ada, Pak. Ngapain ruh bergentayangan? Kayak kurang kerjaan aja. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengatakan ruh bergentayangan itu berarti secara tidak langsung menuduh Allah itu tidak ngurusin ruh. Padahal yang ngurusin ruh itu Allah, Pak. Tapi ada kok Ustadz, ada rumah mati bunuh diri malamnya kelihatan, itu setan. Setan itu tugasnya, setan itu ingin menakuti manusia. Karena manusia kalau sudah takut cenderung akan berbuat syirik kepada tempat itu. Dan setan itu bisa menyerupakan kepada siapapun. Manusia bisa, hewan bisa, anjing bisa, ular bisa. Bahkan kalau Bapak membaca sirah, yang ngasih usul kepada Nabi, yang ngasih usul kepada orang musyrik Quraisy untuk mengirimkan setiap pemuda untuk ngepung Nabi sebelum Nabi hijrah, ketika dikepung rumahnya sama 10 pemuda, yang ngasih masukan itu iblis, Pak. Jadi kemudian setan bergentayangan, ini ada wajahnya fulan, itu setan. Dan setan itu ingin memberikan ketakutan. Kenapa? Orang kalau sudah takut, gampang berbuat syirik.
Makanya hantu itu kan tidak ada. Hantu itu ada, tapi itu menurut setan yang kemudian diserupakan oleh setan. Makanya hantu setiap negara kan beda-beda kan. Karena setannya menyerupakan sesuai dengan kebutuhan di daerah itu. Kalau di Eropa, Amerika pakai jas putih, giginya runcing. Agak ngenes dikit Cina, lompat-lompat gitu. Dan kalau ada warna kuning berhenti dia, Masya Allah. Dia nggak ngerti lampu merah di Indonesia. Dia. Kemudian yang paling ngenes itu Indonesia. Ngesot, Pak. Inilah karena akibat dampak dijajah Belanda 350 tahun kayak gini. Loh, sampai bayangin hantu tuh yang ya Allah gitu. Mbok berkelas dikit gitu. Tali pocong, ya Allah Karimir Rahman. Tapi itulah yang kita nggak ada Pak. Oh, ruh bergentayangan ngapain ruh bergentayangan Pak? Loh tapi ada hadis itu Ustadz bahwasanya innadain apa? Orang yang tidak membayarkan hutangnya tergantung antara langit dan bumi itu tergantung merasakan sakit. Inna ruha mu'allaqatan baina sama'i wal ardi bideni hatta yugdodenu. Itu artinya ruhnya kesakitan, bukan ruhnya gentayangan kemana-mana. Tidak ada ruh bergentayangan. Yang ngurusin ruh itu Allah, Pak. Dan kalau kita tega mengatakan ruh bergentayangan, berarti nuduh Allah itu tidak becus ketika ngurusin ruh. Wal billah, maha suci Allah terhadap sifat-sifat kekurangan yang kita sifatkan semacam itu. Tidak ada itu. Makanya kemudian film-film Indonesia itu beranak dalam kubur. Makanya yang paling sedih itu dulu Bapak mungkin masih ingat ya. Di sinetron itu si manis jembatan Ancol gitu. Ya Allah gitu. Mati pakai rok mini, ya Allah gitu. Hidup pakai rok mini, mati pakai rok mini. Masya Allah, lu kapan pakai jilbabnya gitu. Ada yang pakai bencong, lu mati aja masih jadi bencong coba ya Allah. Itu karena enggak paham akidah itu, kayak gitu tuh. Makanya enggak ada namanya barzah itu enggak bisa ditembus, Pak. Kalau ada ruh bisa balik, penamaan barzah itu batal demi hukum. Karena masih bisa balik. Jadi enggak ada ruh yang balik ke rumahnya, enggak ada, Pak. Dan kalau balik ke rumahnya itu ya mungkin sedih nanti. Kalau rumahnya langsung dijual sama ahli warisnya kan nanti ruhnya balik loh. Kok sudah ganti penghuninya? Loh, anak saya kemana ini? Maka kemudian nanti malah akhirnya banyak madorotnya. Makanya baca dulu hadisnya. Kenapa kok dinamakan barzah? Dinamakan barzah itu tidak bisa balik dia. Tidak bisa balik. Ruh itu masih bisa nggak ketemuan Ustadz? Imam Qurtubi mengatakan bisa. Kalau sesama orang yang beriman. Nah ini panjang lagi penjelasannya. Tapi yang jelas yang kelima saya singkatkan. Itu adalah barzah. Jadi kematian itu akan mengembalikan kita ke alam barzah. Dan kemudian yang terakhir saya singkatkan. Kematian itu sehidup, seakhirat itu cuma satu kali, Pak. Makanya kalau sudah mati sekali, tidak ada lagi mati-mati lagi. Makanya orang di dalam neraka saja, minta mati aja sudah tidak bisa. Kenapa? Mati seumur hidup, seumur akhirat satu kali. Makanya orang nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya, Allah akan mengumpulkan manusia, lalu Allah panggil, Ainal maut, mana kematian? Kematian datang kepada Allah. Dan ketika kematian itu datang kepada Allah, diserupakan sebagaimana domba, disembelih itu kemudian kematian itu oleh Allah. Semenjak kematian disembelih oleh Allah, kata khalidina fiha abadan diterapkan. Makanya penduduk neraka itu tidak muluk-muluk permintaannya. Permintaannya cuma satu, matikan ya Allah. Sudah tidak bisa mati. Kenapa nggak dikasih mati? Loh kalau mati itu enak, berarti dia istirahat sejenak. Tidak ada mati itu. Mati itu seumur hidup, seumur akhirat satu kali. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Sudah 9:30. Dan kita harus paham ya, kematian itu untuk direnungkan, bukan untuk ditanyakan. Jadi tidak usah ada pertanyaan. Hari ini insya Allah saya qadarullah ada janji dengan keluarga.